Shalom, saudara. Renungan hari ini berjudul Allah berdaulat. Jadi mengapa masih takut? Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pernahkah saudara berkata begini, saya tahu Tuhan berkuasa, tapi tetap takut. Takut ekonomi semakin sulit, takut kehilangan pekerjaan, takut biaya sekolah anak, takut hasil pemeriksaan kesehatan, takut masa depan yang tidak pasti. Ironisnya, banyak orang percaya tahu bahwa Allah itu berdaulat secara teologis. Tetapi hidup seolah-olah masa depan ada di tangan keadaan. Kita semua percaya bahwa Allah memegang dunia, tetapi sering merasa bahwa hidup kita terlepas dari genggamannya. Ayat yang kita baca dari Roma pasal 8 ayat 28 tadi tidak berkata bahwa semua hal itu baik. PHK itu tidak baik. Penyakit juga tidak baik. Krisis ekonomi tidak baik. Kehilangan pun itu tidak baik. Tetapi ayat yang kita baca tadi berkata bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tidak ada satu peristiwa pun yang berada di luar kendalinya. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada penderitaan yang luput dari perhatiannya. Kedaulatan Allah berarti bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh nasib, tidak dikendalikan oleh keberuntungan, tidak dikendalikan oleh pasar, tak dikendalikan pun oleh politik ataupun keadaan. Hidup kita ada di tangan Bapa yang mengasihi kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah benar-benar dapat dipercaya? Lihatlah salib Kristus, saudara. Penyaliban Yesus tampak seperti kekacauan terbesar dalam sejarah. Murid-murid bahkan melihat itu sebagai kegagalan. Dunia melihat itu sebagai kekalahan. Tetapi justru melalui peristiwa paling gelap itu, Allah mengerjakan keselamatan terbesar. Jika Allah sanggup mengubah salib menjadi keselamatan, maka Dia juga sanggup memakai pergumulan-pergumulan kita untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Karena itu, orang percaya tidak hidup dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Kita hidup dengan keyakinan bahwa semuanya ada di dalam rencana Allah. Karena itu, saat keluarga mungkin sedang membicarakan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, atau masa depan, jangan hanya membahas masalahnya, tapi bicarakan juga siapa Tuhan yang memegang masa depan kita. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa keamanan sejati itu bukan ada pada tabungan, bukan ada pada pekerjaan, bukan pada kesehatan, tetapi pada Kristus. Saudara, iman bukan berarti tahu masa depan. Iman berarti bahwa kita mengenal pribadi yang mengendalikan masa depan. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kita mengenal Tuhan yang sudah ada di hari esok. Dan itu cukup. Karena Bapa yang berdaulat adalah Bapa yang memberikan anaknya bagi kita. Jika Dia tidak menahan Kristus bagi kita, Dia juga tidak akan melepaskan kita dari tangannya. Tuhan memberkati.